Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 26 September 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan dia, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan dikau." Tetapi Yesus menjawab, "Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dikisahkan dalam Injil hari ini kepada kita bahwa ibu dan saudara-saudara Yesus datang mencari dia. Adalah sesuatu yang wajar ketika ibu dan saudara-saudaranya, keluarga dekatnya, di satu sisi merasa senang juga dengan kiprah Yesus, mengajar, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia, mujizat-mujizat yang menyertai pengajarannya. Tetapi selain rasa kagum dan gembira itu, juga ada rasa khawatir. Karena Yesus berhadapan dengan pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang antipati akan Yesus yang katakanlah sebagai pendatang baru, tapi naik daun, cepat populer, diikuti oleh banyak orang. Karena itu sekali lagi, sebuah hal yang wajar ketika kemudian ibu dan saudara-saudaranya mencari dia. Tetapi bukan Yesus namanya saudari-saudara, kalau dia tidak menggunakan, memanfaatkan setiap kesempatan, setiap pengalaman untuk mengajarkan sesuatu. Demikianlah yang terjadi hari ini ketika orang-orang memberitahu bahwa ibu dan saudara-saudaramu ada di luar mencari engkau. Yesus justru menggunakan kesempatan ini untuk mengajar tentang siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya. Jadi di satu sisi, Yesus mengubah paradigma tentang relasi-relasi manusiawi. Bahwa relasi-relasi manusiawi itu tidak terbatas kepada hubungan darah, hubungan biologis, tapi ditingkatkan menjadi relasi di dalam Tuhan. Artinya adalah bahwa yang disebut sebagai relasi dalam Tuhan adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Merekalah yang layak disebut sebagai ibu dan saudara-saudara Yesus. Itu pertama saudara-saudari, ada perubahan paradigma di sana. Yang kedua, dengan mengatakan bahwa ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman dan melakukannya. Itu bukan sebuah pernyataan tidak sopan tentang ibu dan saudara-saudara Yesus. Bukan sebuah penolakan, bukan sebuah katakanlah tanggapan respon yang tidak etis. Tapi justru Yesus sedang mengangkat tinggi posisi ibu dan saudara-saudaranya sebagai orang-orang yang mendengarkan firman dan telah melaksanakannya. Apalagi bicara tentang ibunya. Bahkan Bunda Maria sejak awal mendapat kabar dari malaikat Gabriel, dia sudah mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari awal dia pendengar dan pelaksana firman.
Jadi dengan pernyataannya ini Yesus justru mengangkat martabat mereka sebagai contoh, sebagai teladan dari pendengar dan pelaksana firman. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita pun dipanggil tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku, menjadi pelaksana firman. Moga-moga diteguhkan, diinspirasi oleh firman Tuhan hari ini, kita juga dilayakkan untuk menjadi saudara-saudari Yesus, menjadi ibunya, karena kita mampu mendengarkan, mampu melaksanakan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kendati seringkali kami lemah, namun Engkau memanggil kami menjadi sahabat, menjadi saudara-saudara-Mu. Engkau melayakkan kami untuk menjadi saudara-saudari, menjadi ibu-Mu, ketika kami mampu mendengarkan firman dan tekun melaksanakannya. Kuatkan kami untuk mampu menjadi pendengar sekaligus pelaksana firman Allah. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan. Kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.